Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Ep ya hari ini di pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk kelas 5. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita akan belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam untuk kelas 5. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Riwayat dan silsilah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini sebelum kita mulai ke pembelajaran, Pak Ep coba mau tanya dulu kepada anak-anak. Khalifah yang pertama adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Di sini semua Khulafaur Rasyidin pada masa sahabat semuanya ada berapa anak-anak? Khulafaur Rasyidin pada masa sahabat semuanya ada 4. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian yang kedua Khalifah Umar bin Khattab. Yang ketiga Khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita kembali ke pembahasan Abu Bakar As-Siddiq. Khulafaur Rasyidin yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir 2 tahun setelah penyerbuan pasukan Abraha ke kota Mekah. Berarti di sini umurnya 2 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok bisa lebih muda daripada Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu sendiri lahirnya bersamaan dengan pasukan Abraha yang menyerang kota Mekah. Nah, disitulah Nabi Muhammad lahir ke dunia. Selang 2 tahun Abu Bakar lahir ke dunia. Makanya umurnya 2 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad. Kemudian selanjutnya yaitu nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq. Nama lengkapnya yaitu Abdullah bin Abu Quhafa bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Quraisy At-Tamimi. Itu nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam beliau sering dipanggil dengan Abdul Ka'bah. Ingat, sebelum masuk Islam dipanggilnya dengan sebutan Abdul Ka'bah. Akan tetapi setelah masuk Islam, Nabi Muhammad mengganti nama panggilannya dengan panggilan Abdullah. Abu Bakar As-Siddiq ini dengan Rasulullah masih satu garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Bertemu di kakeknya yang bernama Murrah. Berarti Abu Bakar dan Rasulullah masih termasuk saudara jauh. Ketemunya di kakeknya yang bernama Murrah. Berdasarkan silsilah nasab keluarganya itu, ia sering disebut keturunan Bani Taim atau Bani Tamim. Bani Taim atau Bani Tamim ini termasuk golongan atau kelompok yang tidak begitu berpengaruh di golongan orang-orang Mekah. Nama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal sampai sekarang yaitu dikenal dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Siapa sih yang mengasih nama Abu Bakar As-Siddiq? Nama Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan pemberian Rasulullah SAW karena dia adalah ayah dari seorang gadis yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, yakni Aisyah. Aisyah ini adalah anaknya Abu Bakar yang dijadikan istri Nabi Muhammad SAW. Berarti Abu Bakar ini selain menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau juga termasuk mertuanya Nabi Muhammad SAW.
wasallam. Rasulullah mengasih nama Abu Bakar Abun, kalau diartikan di dalam bahasa Indonesia artinya adalah bapak atau ayah. Kemudian Bikr atau Bakar diartikan dalam bahasa Indonesia artinya gadis. Berarti kalau digabungkan Abu Bakar artinya ayah seorang gadis. Kemudian gelar yang didapat oleh Abu Bakar As-Siddiq semuanya ada dua. Yang pertama yaitu gelar Atik. Atik ini artinya ketampanan dan kesucian. Kenapa dikasih gelar Atik Abu Bakar? Karena paras mukanya yang menawan dan jiwanya yang suci, karena tidak pernah menyembah berhala selama masa jahiliyah. Kemudian gelar yang kedua yaitu gelar As-Siddiq. Gelar As-Siddiq ini dikasihkan kepada sahabat Abu Bakar karena dia selalu mempercayai setiap ucapan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa yang mendapatkan gelar As-Siddiq ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melakukan Isra Mi'raj selama 1 malam. Di pagi harinya Rasulullah menyampaikan kepada semua orang yang ada di kota Mekah. Akan tetapi hampir semua orang yang ada di kota Mekah tidak mempercayai perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menganggap Nabi Muhammad adalah berkata bohong. Akan tetapi di situ ada seorang yang bernama Abu Bakar mempercayai semua perkataannya Nabi Muhammad. Nah, setelah kejadian tersebut Abu Bakar dikasih gelar As-Siddiq di belakangnya karena selalu mempercayai perkataannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi Abu Bakar adalah sahabat dekatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar termasuk salah satu sahabat yang pertama kali masuk agama Islam. Melalui dakwahnya pula beberapa sahabat memeluk agama Islam seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, dan Thalhah bin Ubaidillah. Itu beberapa sahabat yang masuk agama Islam karena ajakannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini setelah masuk agama Islam, beliau membantu Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru. Kemudian lagi yang terakhir, Abu Bakar juga menenangkan orang yang menenangkan keributan di antara kaum muslimin ketika Rasulullah SAW wafat. Saat orang lain kebingungan karena wafatnya Nabi Muhammad, dia justru tampil begitu tenang, mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini juga manusia biasa, sama dengan nabi-nabi yang terdahulu. Nabi-nabi yang terdahulu pun mengalami yang namanya meninggal dunia. Makanya Nabi Muhammad juga sekarang mengalami yang namanya wafat. Sampai di sini udah paham anak-anak? Mungkin sampai di sini materi yang Pak F sampaikan untuk hari ini. Kita ulangi lagi. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah yang pertama yang dijadikan pemimpin umat Islam pada masa setelah Nabi Muhammad meninggal dunia. Abu Bakar As-Siddiq lahir 2 tahun setelah penyerbuan pasukan Abraha. Nama panggilan Abu Bakar sebelum masuk Islam yaitu Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, panggilannya diganti dengan panggilan Abdullah. Kemudian nama Abu Bakar itu sendiri pemberian dari Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad menikahi anaknya yang bernama Aisyah. Gelar yang didapat oleh Abu Bakar semuanya ada 2, yaitu Atik dan As-Siddiq. Mungkin cukup sekian pembelajaran untuk hari ini.
Kita lanjutkan lagi minggu depan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.